kelompok 3. Kami di sini akan membahas lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah. Nah, sebelum kami akan membahas topik bahasan kami, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang. Yaitu yang pertama dengan saya sendiri dengan nama Ripka Kristi Wulandari dengan NIM 193030 40 11 49. Lalu yang kedua yaitu Deski Arinando dengan NIM 193030 40 11 22. Lalu yang ketiga yaitu Yosef Arianto dengan NIM 193030 40 11 07. Lalu yang keempat yaitu Ahmad Pahroji dengan NIM 193030 40 11 04. Lalu yang kelima yaitu Disa Evangelista dengan NIM CAA 118096. Lalu yang keenam yaitu Taufik Ali Dihas dengan NIM CAA 118110. Terima kasih. Tadi kan teman-teman sudah mendengarkan perkenalan dari kelompok kami kan? Jadi, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya mengenai kelebihan dan kekurangan lahan rawa pasang surut, tantangan dan peluang pemanfaatan lahan pasang surut, dan bagaimana sih produksi dan produktivitas lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah. Karakteristik lahan pasang surut. Lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar, sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Berdasarkan jangkauan pasang surut airnya, Widjaja Adi et al. 1992 membagi lahan rawa pasang surut menjadi 2 zona, yaitu 1. Zona pasang surut Panyau atau Salin, dan 2. Zona pasang surut Tawar. Kedua zona tersebut mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, sehingga dalam upaya pemanfaatan perlu dihubungkan antara aspek lahan atau tipologi lahan dengan aspek air tipe luapan yang mengandung ciri-ciri yang lebih khas. Demikian penjelasan saya tentang lahan rawa pasang surut. Lalu kemudian akan dijelaskan teman saya apa aja kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Lahan pasang surut adalah lahan sawah yang tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut sebagai sumber pengairan. Lahan jenis pasang surut ini akan mengatur jumlah air masuk ketika air laut mulai pasang, biasanya terjadi pada malam hari. Adapun kelebihan dari lahan pasang surut, yang pertama memanfaatkan lahan yang diperkirakan lahan yang tidak dapat digunakan oleh lahan pertanian. Yang kedua, memaksimalkan lahan yang terdapat di suatu daerah tersebut. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang memiliki lahan pasang surut. Dan kekurangan lahan pasang surut, adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena penangkalan di tepian rawa, sehingga wilayahnya menyempit. Hal ini dapat dipercepat dengan kebiasaan membuang limbah sisa panen seperti jerami ke dalam rawa tersebut. Tantangan dan peluang lahan pasang surut. Lahan pasang surut memiliki potensi yang besar untuk dijadikan pilihan strategis guna pengembangan areal produksi pertanian ke depan, yang menghadapi tantangan makin konflik, terutama untuk mengimbangi penciutan lahan subur maupun peningkatan permintaan produksi, termaksud ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Hasil penelitian dan pengalaman memperlihatkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya yang melalui tingkat kesamaan yang tinggi, oksidasi prit atau sulfida, selain kondisi gambut, lahan rawa juga rentan dengan risiko oksidasi prit. Lahan rawa memiliki lapisan gambut tipis sekitar 20 cm, yang kemudian di bawahnya ada lapisan sulfidik atau prit yang belum teroksidasi. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah. Baik, lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah terdapat dengan jumlah 5,9 juta hektar dan diperkirakan sekitar 0,8
0,817 juta hektar untuk pertanaman padi. Nah, namun telah kita ketahui bahwa sudah ada data bahwa pemanfaatan untuk tanaman padi itu yang digunakan hanya sekitar 10%. Nah, lahan rawa pasang surut ini mempunyai sifat yang sangat spesifik, diantaranya yaitu macam topologi, jenis tanah, dan tipe genangan yang berbeda. Telah kita ketahui juga lahan rawa pasang surut ini terletak pada daerah yang datar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan lahan rawa pasang surut, tantangan dan peluang pemanfaatan lahan rawa pasang surut, dan bagaimana produksi dan produktivitas lahan rawa pasang surut di Kalimantan Timur. Terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang peluang pemanfaatan lahan rawa pasang surut yang ada di Kalimantan Tengah. Lahan rawa pasang surut mempunyai peluang yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai lahan pertanian padi. Kelebihan dari berbudidaya padi di lahan rawa pasang surut yaitu penggunaan pestisida dan minim penyiangan, penggunaan benih yang sedikit, penggunaan lahan yang tidak berpindah-pindah, dan juga pengelolaan lahan yang secara organik. Dan juga budidaya padi pada lahan rawa pasang surut juga memiliki kegagalan, yaitu karena dan budidaya padi di lahan rawa pasang surut juga berpotensi kegagalan. Hal ini disebabkan karena sangat bergantung pada sistem reklamasi yang akan dilakukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi peningkatan produksi lahan pasang surut sulfat masam untuk peningkatan produksi tanaman padi di Kalimantan Tengah. Tekanan terhadap sistem produksi padi semakin lama semakin kompleks dan berat diantaranya berupa penyusutan luas maupun degradasi fungsi lahan. Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kematapan pasokan pangan nasional. Pengurangan produksi pangan pada lahan-lahan irigasi, khususnya di Pulau Kalimantan, perlu diantisipasi dengan mengoptimalkan sistem usaha tani lahan rawa. Belum terdapat visi yang sama tentang pengolahan rawa untuk pembangunan berkelanjutan di antara para pelaku stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan daerah rawa. Tahap-tahap pengelolaan daerah rawa untuk pertanian berkelanjutan dan strateginya perlu diidentifikasi dan dijelaskan sehingga dapat dipahami dan diterima selanjutnya dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait di wilayah masing-masing. Pengelolaan daerah rawa untuk ketahanan pangan, food security, dan pelestarian lingkungan konservasi merupakan dua sisi yang harus diperhatikan secara profesional dan secara bersamaan dalam konteks perubahan iklim dan pemanasan global.